Semangat pagi sahabat Wonder Woman. Kita kemarin baru saja merayakan Hari Raya Idul Adha ya, untuk teman-teman kita yang muslim ya. Nama Idul Adha ini kan kita tahu dari Alkitabnya ada, dari muslimnya juga ada, dari Al-Quran ya. Ini merupakan peringatan kita terhadap penyembelihan yang tidak jadi. Zamannya dulu Nabi Ibrahim ya, yang punya anak Nabi Ishak, karena dia tuh Nabi Ishak itu anak tersayang. Jadi ini sebagai peringatan bahwa penyembelihan itu ternyata diganti oleh hewan, teman-teman ya. Meskipun sebenarnya mana yang sebenarnya ya kita juga tidak tahu seperti apa, tapi yang pasti ini umat Islam merayakan ini sebagai peringatan untuk acara keagamaan yang dilakukan dulu Nabi Ibrahim. Tapi untuk sementara agama lain banyak sekali menganggap bahwa acara kurban ini merupakan pembantaian, katanya pembantaian hewan besar-besaran di seluruh dunia dari muslim. Nah ini saya juga sering disindir sama teman-teman yang non muslim ya, tapi ya saya juga no comment dalam hal ini, karena saya juga sebagai muslim dalam hati saya juga ada terbersit ya, gimana ya, kayaknya lebih nggak apa-apa sih tidak menyembelih hewan pun. Cuman kalau kita dilihat lagi dari segi sosial, pemilihan hewan kurban ini pun memberikan kesempatan kepada orang yang tidak mampu membeli daging ya, memakan daging. Nah jadi orang-orang yang mampu secara sosial ini ya, menurut saya secara sosial, jadi orang yang mampu memberikan rezekinya di hari Idul Adha supaya orang-orang bisa menikmati dan bisa berbagi dengan orang yang tidak mampu untuk membeli makanan yang dianggap lebih baik, yaitu yang berupa daging tadi, teman-temannya. Nah jadi pilihan hewan kurban ini kan dari mulai kambing, sapi sampai onta. Kalau hewan yang lain enggak, teman-temannya. Biarpun kucing banyak di rumah, kucing tidak termasuk yang bisa dikurbankan gitu, teman-temannya. Karena itu peliharaan untuk pemanis rumah, katanya. Pemanis rumah namanya satpam ya. Nah ini teman-temannya. Jadi mana kurban ini banyak sekali secara sosial seperti itu tadi ya. Juga mana kurban ini sangat-sangat penting untuk kehidupan beragama. Jadi agama apapun biasanya ada pengorbanan meskipun jenisnya berbeda-beda. Tapi ada juga sementara orang yang melakukan kurban hewan itu hanya merupakan riya, jadi ingin dilihat sama orang, ingin pamer. Ada yang seperti itu, tapi kembali lagi ke pribadinya. Kalau misalkan dia berniat mau pamer, ya itu tergantung nanti pahalanya tergantung sama Tuhan. Tuhan itu menerimanya seperti apa. Tapi bagaimanapun yang pasti setiap orang itu kan ada niat masing-masing ya, meskipun di belakangnya terselubung ada niatnya untuk melakukan kurban ya, untuk memberikan hewan kurban kepada masyarakat. Tapi ada juga orang yang ria seperti itu. Tapi itu sih ya jangan kita permasalahkan, nggak masalah. Yang penting mereka sendiri sudah tahu, sudah paham tujuannya seperti apa. Tapi bagi kita jangan sampai memang kita melakukan pengorbanan untuk mengorbankan hewan ini hanya merupakan ingin pamer supaya di lingkungan kita dianggap orang punya, orang kaya. Tapi bagaimanapun kita niatnya itu yang harus tulus ya. Kalau tidak tulus artinya kita secara agama kita itu menyalahi aturan. Karena bagaimanapun kata agama, dalam agama sesuatu itu dinilainya dari niatnya. Inna amalu bin niat, katanya kan seperti itu kan kalau tidak salah. Biasanya upacara kurban ini dilakukan hari pertama sampai 7 hari ke depan, teman-teman ya. Jadi kalau tidak sempat melakukan kurban, biasanya kita lakukan 7 hari ke depan, hari pertama sampai hari ke-7. Nah jadi untuk teman-teman yang rezekinya misalkan adanya hari ke-5, hari ke-6 atau hari ke-7, tidak masalah teman-teman. Yang penting ada niatan memang untuk melakukan kurban supaya kita berbagi dengan sesama hidup ya. Terus misalkan siapa sih yang berhak menerima hewan kurban? Kalau menurut saya sih semuanya ya, muslim, non muslim, siapapun boleh. Karena itu kan namanya juga berbagi, namanya berbagi rezeki itu kan tidak harus melihat atau memandang agama sesuatu, agama tertentu. Tapi kita beramal ini harus kepada semua agama, semua manusia.
Bahkan bukan cuma manusia, hewan pun harus merasakannya. Misalkan kita ada kucing di rumah, nah dari hewan kurban itu kita bagi juga sama kucing supaya mereka juga merasakan rezeki. Ini dari segi sosial teman-teman ya. Kalau dari segi yang lainnya sih kemanusiaan saya juga no komen ya, karena untuk mengorbankan sebuah nyawa memang itu hal yang berat sih bagi saya pribadi ya. Tapi itu ya, itu urusan lain teman-teman ya. Setelah Idul Adha ini kita bagaimanapun harus ada perubahan, karena Idul Adha ini merubah kita dari jiwa pelit. Misalkan sayang banget sih ngeluarin uang sampai berjuta-juta untuk melihara hewan kurban. Nah ini setelah Idul Adha ini harusnya kita berubah seperti apa? Berubahnya ya kita harus lebih banyak mau berkorban, bukan hanya hari lebaran aja sih kalau menurut saya. Jadi harus berkorban itu di setiap saat, setiap ada tetangga yang membutuhkan bantuan, membutuhkan materi terutama teman-temannya, karena bagaimanapun kita kalau secara materi kita akan berat untuk mengeluarkan uang, mengeluarkan rezeki kita. Nah dari latihan kita mengeluarkan hewan kurban setiap tahun umpamanya kalau mampu ya, tapi kan tidak harus setiap tahun, jadi yang wajibnya itu kan 1 kali aja gitu. Nah jadi kalau kita misalkan sudah terbiasa mengeluarkan rezeki dalam berkurban, kita seharusnya untuk hal yang lain pun seperti itu. Kita ada rezeki, kita berbagi, boleh tiap hari, tiap jam, tiap minggu, tiap menit. Kalau bisa sih rutin ya. Misalkan kita punya pendapatan bulanan, kita sebulan sekali kita keluarkan, boleh zakatnya, atau bisa juga sedekahnya kita keluarkan dalam 1 bulan sekali. Ya tentunya kepada yang berhak menerimanya teman-temannya, kepada anak yatim atau kepada panti jompo atau kepada orang-orang yang tidak mampu di sekitar kita. Tapi kita jangan salah kaprah, kalau ke yang lain kita memberi banyak banget, kemana-mana yang jauh-jauh kita kasih, tapi sementara yang dekat dulu. Jadi yang dekat dulu aja, tetangga 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri, 40 kanan ke depan, 40 rumah ke belakang. Kan katanya menurut agama begitu. Meskipun demikian ya kita tidak dilarang sih untuk melakukan memberikan rezeki pada siapa aja, tapi utamakan dulu di lingkungan sekitar teman-teman ya, karena bagaimanapun Tuhan akan menilai kita sebagai manusia yang punya jiwa sosial ini bukan dari jaraknya. Misalkan ini nih ada ya fakir miskin nih yang jaraknya 100 km dari rumah saya, boleh aja teman-teman ya, tapi utamakan dulu sekali lagi kepada tetangga-tetangga yang dekat. Jangan sampai tetangga yang dekat malah dilewat. Nah adapun teknis untuk melakukan kurban ini, memberikan hewan kurban ini, itu kan lumrahnya biasanya dikumpulkan secara teknis di masjid teman-teman ya. Jadi boleh kolektif, boleh juga sendiri. Ini ada juga yang 1 ekor sapi katanya untuk 7 orang. Nah itu sendiri saya nggak tahu ya, no comment masalah itu ya. Tapi yang pasti tidak ada peraturan yang mengikat, wah ini kalau misalkan sapi nggak boleh nih seorang kurban sapi, nggak masalah teman-teman ya. Misalkan kalau kita mampu seekor sapi kita berkorban untuk sendiri nggak masalah, kecuali kalau memang kita tidak mampu. Terus misalkan boleh juga kurban itu dilakukan di rumah. Kalau misalkan wah ini ada nih yang nyembelihnya di rumah, ada juga yang mengerjakannya, tidak masalah teman-teman ya. Jadi secara teknis dimanapun itu boleh aja. Jangan sampai kita wah ini nggak ada nih yang nyembelihnya, nggak jadilah nggak jadi misalkan melakukan kurban. Nah kalau gitu mah jangan teman-teman ya. Cari orang yang bisa memotongnya, atau misalkan secara praktisnya kasih ke DKM. Tentunya nanti DKM pun akan membagi-bagikan hewan kurban itu secara merata kepada masyarakat di sekitar. Nah ini sedikit curhatan saya mengenai hewan kurban teman-teman ya. Oke teman-teman, sehat selalu, mudah-mudahan kita semua sejahtera. Wassalam.